本就是我。就休怪本宫，都将功亏一篑。放心。难道是威力减弱了？你告诉属下，属下一定。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-610. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 609. Kemarin penyerangan mulai dilakukan kepada istana Piao Miao, di mana para ketua sangatlah senang sebab terdapat begitu banyak harta di tempat itu. Selain itu, mereka juga meyakini kalau ini adalah akhir dari istana Piao Miao. Namun sayang sekali semua itu hanyalah harapan mereka, karena bagaimanapun Sangguan Siar datang secara langsung. Ini tentu saja membuat mereka terkejut. Terlebih lagi serangan gabungan yang coba dilakukan oleh mereka gagal dengan mudah. Tidak itu saja, namun Sangguan Siar juga telah memberikan tekanan untuk bisa menghabisi mereka. Para ketua mencoba untuk menahan hal tersebut dan melakukan kerjasama demi bisa mengalahkan Sangguan Siar. Tapi sayang sekali di tengah semua itu, tiba-tiba saja Kaisar Xuan Yuan berkhianat dan menghabisi Tetua Qin. Tidak itu saja, namun Sangguan Siar juga telah mengalahkan tetua ini dan juga menghabisi murid yang tersisa. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Apa yang telah terjadi di sana membuat orang-orang di sisi luar terkejut, karena terus terjadi sebuah ledakan besar. Para murid menjadi penasaran apa yang sedang terjadi. Berhubung kaisar mereka masih berada di dalam sana, jadi Tetua Wushuang mengajak para muridnya untuk membantu, supaya bisa menghancurkan formasi yang mengurung tempat tersebut. Sedangkan di dalam sana, para murid istana Piao Miao telah dan mudah menghabisi orang-orang yang telah berani masuk kemari. Tidak ada satupun yang selamat selain Tuan Kaisar Xuan Yuan. Sedangkan dua tetua lainnya tengah dalam kondisi yang tak baik-baik saja. Mereka begitu terkejut dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Kaisar Xuan Yuan. Tapi dia itu tidak niatan untuk memberitahu apa yang telah dia perbuat. Karena bagaimanapun Sangguan Siar merupakan wanitanya. Melihat permaisurinya hendak dipegang membuat gadis ini merasa begitu kesal. Sedangkan Sangguan Siar tidaklah sudi disentuh oleh Kaisar Xuan Yuan. Berhubung dia sudah membantu istana Piao Miao, maka pada hari ini Sangguan Siar akan mengampuni perbuatannya. Tapi jika dia berbuat hal yang sama lagi, maka sudah tidak ada lagi kesempatan baginya. Sangguan Siar akan memberikan hukuman kepadanya. Tapi dia itu berbisik kepada Kaisar Xuan Yuan kalau mereka harus merahasiakan tentang hubungan mereka, karena bagaimanapun situasi tak baik-baik saja. Jika hubungan di antara mereka diketahui, maka rencana yang sudah dia buat selama bertahun-tahun akan berakhir pada hari ini. Kaisar Xuan Yuan paham dan mulai berakting kalau semua ini adalah rencana yang sudah dia siapkan. Dia harap kesetiaannya bisa diterima dengan baik olehnya. Sangguan Siar pun mulai mendekati tetua ini yang tentu saja membuatnya ketakutan. Karena bagaimanapun kondisinya tak baik-baik saja. Sangguan Siar pun menggunakan kekuatannya untuk bisa menyerap esensi jiwa dan darah dari tetua ini. Hanya saja dia yang menerima kekuatan yang begitu besar telah membuat tubuh fisiknya mengalami retakan. Tapi ternyata Sangguan Siar masih bisa dan mudah mengatasi hal itu. Selain itu, dia juga telah selesai melahap seluruh kekuatan dari tetua ini, di mana ia terlihat begitu menikmatinya. Masih belum puas, Sangguan Siar pun mengalihkan perhatiannya kepada Tetua Qin, yang tentu saja membuatnya menjadi sangat panik. Tapi Sangguan Siar tidaklah memiliki rencana untuk menghabisinya, sebab dia itu membutuhkan bantuan tetua ini untuk menjalankan rencananya.
心。 Selain itu, Sang Guanxia juga meminta Kaisar Xuan Yuan untuk mengambil tindakan terhadap para muridnya yang berada di luar. Kaisar Xuan Yuan pun mendatangi para bawahannya, di mana kedatangannya bisa dirasakan oleh Tetua Wushuang, di mana dia itu langsung mengajak para bawahannya pergi meninggalkan tempat ini, sambil berakting kalau apa yang terjadi di dalam sana merupakan jebakan yang sudah dibuat oleh istana Piao Miao. Mendengar perintah dari kaisarnya, mereka pun bergegas pergi. Namun para murid istana Piao Miao tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Bagi para murid yang tidak sempat menjauh harus menjadi korban dari akting tersebut. 这是个陷阱！ 一个不留。 Siang berpindah kepada mantan Sang Guanxia, yakni Abang Qinchan, di mana saat ini dirinya tengah melakukan perjalanan untuk bisa melintasi kekacauan spasial. Berkat harta yang sudah dirinya gabungkan, Qinchan bisa dengan mudah melewati tempat itu. Bahkan itu juga berhasil menghentikan aturan spasial yang tentu saja membuat kucing gemoy terkejut, karena Qinchan bisa dengan mudah memahami kekuatan tersebut. Kucing gemoy juga pergi karena dia harus menyelesaikan beberapa urusan terlebih dahulu. Sedangkan Qinchan masihlah fokus dalam memahami kekuatan khusus dari spasial. Tidak sulit baginya untuk mengendalikan aturan spasial pada tempat ini. Terlihat dengan jelas kalau bebatuan yang ada di sana dapat dirinya kendalikan dengan sangat mudah. Bahkan bisa Qinchan atur semau dirinya. Qinchan barulah menyadari kalau dia bisa memutar turbulensi spasial sesuka hatinya. Ia sempat berpikir kalau tempat ini melemah, jadi dia pun mengeluarkan Mokara, namun tempat itu masihlah kacau seperti sebelumnya. Mokara bahkan sangat sulit untuk bisa mengendalikan tubuhnya, dan harus terbentur bebatuan yang ada di sana. Qinchan merasa kalau teknik pemberian dari kucing gemoy memang sangatlah hebat, tapi dia itu sepertinya lupa telah mengeluarkan Mokara ke dalam kekacauan spasial. Dia pun bingung apakah dirinya telah membuat kesalahan, hingga tuannya memberikan hukuman kepadanya. 难道是威力减弱了？ 你告诉属下，属下已经。 Qinchan yang baru ingat pun menjelaskan kalau dia hanya melakukan ujian saja, dan setelah puas dia pun kembali menyimpan Mokara. Selain itu di sini Qinchan akan melakukan pencarian kepada kucing gemoy karena ada sesuatu yang hendak dirinya tanyakan. Namun sebelum semua itu dirinya harus mencari jalan keluar dari tempat ini. Hanya saja di tengah perjalanan Qinchan melihat ada sesuatu yang tak biasa, di mana terdapat sebuah lubang gelap yang perlahan hendak melahapnya. Qinchan pun bergegas melarikan diri. 离开这里再说。这是什么？这机器？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau Qinchan ini sepertinya sudah berhasil keluar dari kekacauan spasial dan telah tiba di sebuah kota. Di sana ia bisa melihat dengan jelas kalau pertahanan dari tempat ini jauh lebih ketat dari yang dirinya ingat. Sangatlah sulit bagi para penduduk untuk bisa masuk. Jadi karena itulah dirinya harus berhati-hati. Tanpa pikir panjang, Qinchan langsung saja melakukan penyamaran menjadi seseorang yang akan sangat sulit dikenali. Terutama Qinchan telah menggunakan kumis yang cukup tebal. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.